Gue melihat kondisi saat ini kayaknya Pak Jokowi agak bimbang dan agak nggak pede ya. Dikit-dikit Pak Jokowi untuk tugas-tugas penting sekarang mulai dioper-oper nih. Oper-oper ke Pak Luhut, Pak Erick Thohir, Pak Erlangga. Ini menarik loh, banyak banget sih komite-komite. Komite inilah, satgas inilah. Terus tugas dan fungsinya menteri itu apa? Kalau memang itu orangnya itu juga gitu loh. Ini kan kayak Pak LBP. Kan udah menjabat sebagai seorang menteri, Menko ya. Lalu Pak Erick Thohir juga menteri. Nah ini dibuat lagi satgas lagi, komite lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini kita mau diskusikan hal yang menarik nih, selalu menarik. Kalau soal Pak Luhut Binsar Panjaitan, ini selalu menuai keviralan. Yang teman-teman semua, yang menarik yang lagi heboh kali ini adalah trending di mana-mana. Emang gue heran ya, kenapa ya tiap berkaitan sama nama Pak Luhut Binsar Panjaitan ini pasti trending. Ngalahin semua yang ada di negara ini jadinya. Hebat ya nih Opung. Jadi yang bikin trending itu kali ini adalah mengenai Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo untuk turun menangani kenaikan kasus 8 provinsi dengan angka kasus COVID-19 yang terbesar di Indonesia. Nah, Erlangga Hartarto pun jadi ikut bicara di sini. Kata dia begini ya. Presiden meminta dalam 2 minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasikan lebih khusus di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya dan menugaskan Wakil Ketua Komite Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Satgas COVID-19 untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap ini semua. Ke-8 provinsi tersebut kira-kira nih, karena Erlangga sama LBP juga nggak menyebutkan secara langsung sampai saat ini 8 provinsi itu apa aja. Tapi sebelumnya Pak Jokowi kan pernah menyebutkan 8 provinsi yang tertinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Ia juga menyebutkan katanya pemulihan ekonomi antara pusat dan daerah terintegrasi serta ada penurunan angka COVID-19 yang diharapkan gitu loh. Jadi menurut Erlangga katanya Presiden meminta agar pengelolaan dari penurunan angka ini dikelola secara lokal katanya. Untuk melakukan intervensi juga berbasis lokal sehingga memonitoring dan evaluasi secara kedaerahan. Di daerah di 83.000 desa, RT, RW, dan juga untuk terus dapat termonitor. Ya, jadi kata dia begitu. Jadi sebelumnya juga kan Pak Jokowi mengatakan agar pemerintah daerah mengambil kebijakan yang berbasis data. Ia pun menekankan agar daerah lebih mengedepankan intervensi lokal daripada menutup daerah secara penuh. Ini menurut Pak Jokowi nih. Katanya gini nih ya, udah berkali-kali saya sampaikan, terapkan strategi intervensi berbasis lokal. Strategi pembatasan berskala lokal, baik itu di tingkat RT, RW, di tingkat desa, dan lain-lain, di tingkat kampung. Sehingga penanganannya lebih detail dan bisa lebih fokus. Nah, gitu kata Pak Jokowi. Kalian masih ingat gak men? Pak Jokowi kan juga pernah membubarkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang fungsinya juga kini udah diemban oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berada di bawah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Aturan itu diteken langsung oleh Presiden pada tanggal 20 Juli pada hari itu. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa komite ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Komite tersebut itu kan terdiri dari yang pertama nih, Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, satu lagi Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi. Nah ini yang perlu menarik di sini adalah gue melihat kondisi saat ini kayaknya Pak Jokowi agak bimbang dan agak nggak pede ya. Dikit-dikit Pak Jokowi untuk tugas-tugas penting sekarang mulai dioper-oper nih. Oper-oper ke Pak Luhut, Pak Erick Thohir, Pak Erlangga. Ini menarik loh, banyak banget sih komite-komite. Komite inilah, satgas inilah. Terus tugas dan fungsinya menteri itu apa? Kalau memang itu orangnya itu juga gitu loh.
Ini kan kayak Pak LBP, kan udah menjabat sebagai seorang menteri, Menko ya. Lalu Pak Erick Thohir juga menteri. Nah ini dibuat lagi satgas lagi, komite lagi. Menurut kalian gimana, men? Gue jadi bingung, banyak banget satgas, banyak banget komite-komite di negara ini. Di satu sisi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah seringkali berbeda pandangan, seringkali bertubrukan. Nggak cocok antara daerah ini dan koordinasi antara pusat. Ini kan menarik, perlu kita kaji. Apa sesungguhnya yang terjadi di negara kita? Ini bukan hanya sekedar dari pelimpahan tugas atau dari koordinasi tugas, tapi menurut gue ini adalah satu sistem yang terbentuk akhirnya karena kegagalan reformasi kita. Sistem inilah yang harusnya dibenahi lagi oleh kita semua gitu loh. Ini bisa dimulai oleh misalnya, berani nggak mungkin Pak Jokowi ngeluarin dekret untuk mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 45. Selama masa jabatannya tetap di adendum ya, masa jabatannya tetap 2 periode, udah. Jangan diulang lagi dong Pak. Kalau diulang dari nol lagi, Bapak bisa jabat lagi ntar. Bukan itu maksudnya. Poinnya adalah bagaimana sistem negara ini bisa membuat sebuah kekuatan koordinasi antara pusat jenjangannya sampai ke tingkat paling bawah di RT RW, tingkat lokal. Nah inilah yang perlu kita kaji bareng-bareng teman-teman. Jadi untuk pemerintah pusat nggak perlu banyak-banyak bikin komite ini, satgas ini, satuan ini. Semua itu cukup dikoordinasikan oleh Menko-nya aja gitu loh. Menko ini. Semua kan sudah ada koordinasinya di situ. Dan ada menteri-menteri terkait di bawahnya. Nah, kebijakan yang dibuat langsung oleh presiden ini juga harus kita kritisi lebih dalam. Kenapa? Karena kalau memang diperlukan satgas macam-macam itulah, satgas itu, ini kan kemungkinan juga akan menambahkan anggaran negara kepada komite dan satgas itu. Ya, ujung-ujungnya kan pemborosan ekonomi lagi. Kenapa enggak kita benahi sistemnya? Kenapa harus dibuat tambal sulam? Kenapa harus sebuah bugs ditambal-tambal begitu aja? Kenapa enggak kita install ulang aja software yang paling tepat buat Indonesia ini? Software atau operating system yang paling tepat untuk Indonesia ini, menurut gua, yaitu Undang-Undang Dasar 45 yang asli, bukan yang palsu ataupun yang amandemen. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai diskusi kita kali ini? Ini perlu kita tanggapi dan perlu kita kritisi secara serius. Karena ini bukan masalah yang ringan sebenarnya. Di saat seorang pemimpin negara, menurut gua kebingungan dengan menjabarkan sebuah paparan tugas di tiap bawahannya, tiap pembantunya, dengan harus membentuk lagi sebuah komisi-komisi dan satgas-satgas dan komite-komite lain-lain yang seharusnya sebenarnya bisa dicakup tugasnya oleh kementerian-kementerian. Nggak lagi membuang-buang anggaran yang nggak jelas jadinya. Mudah-mudahan kayak gitu ya teman-teman. Lalu untuk Pak Luhut Binsar Panjaitan, gue salut sama Pak Luhut. Tiap ada pemberitaan mengenai beliau pasti viral mulu. Kenapa ya? Gue juga bingung. Lain kali kita harus belajar nih sama Pak LBP gimana cara memviralkan sesuatu. Karena tanpa suara dari beliau pun, dengan nama beliau pun disebut, langsung viral. Hebat Pak LBP. Ya udahlah, gitu kira-kira. Coba kalian tulis komentar kalian di bawah. Apa tanggapan kalian? Berikan ide-ide ataupun pemikiran kalian mengenai kondisi negara ini. Gue berharap apa yang dilaksanakan saat ini hal yang terbaik lah mudah-mudahan. Yang terbaik untuk percepatan menangani pandemik COVID-19 yang terjadi di negara kita. Karena pandemik ini sangat berbahaya dan sangat merugikan kita semua. Bukan hanya dari sisi kesehatan, juga dampaknya ke arah sisi ekonomi kita. Di saat ini berdampak yang selalu berkaitan. Di saat kesehatan kita hancur, ekonomi pun pasti hancur. Apabila ekonomi hancur, kesehatan pun juga hancur. Ya dua-duanya sama-sama hal yang penting. Dan ini yang juga selalu diributkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kemarin kita sama-sama tahu ya, udah pernah kita bahas ributnya antara pemerintah pusat Pak Jokowi dengan para pembantu-pembantunya, dan satu lagi antara Pak Anies Baswedan yang bertimpangan kebijakannya. Satu pro kesehatan, satu pro ekonomi. Padahal sih sebenarnya dua-duanya menurut gue sama. Harus dibuat kombinasi antar keduanya. Teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.